Shalom, apa kabar? Kembali kita dalam renungan singkat bersama dengan Gustop, Gembala di Padang. Saya ingin membagikan satu tema tentang rencana Tuhan dalam hidup setiap orang. Banyak orang terlalu cepat berkomentar tentang sesuatu kejadian yang dia alami atau dialami orang lain. Bahkan repotnya, ada kecenderungan menghakimi. Padahal ia hanya tahu sepotong cerita atau sepotong gambar yang tidak utuh yang dia lihat. Kiranya lewat cerita ini kita bisa bijak menyikapi hidup dan tidak cepat menilai atau mengomentari orang lain. Karena sebelum orang meninggal, cerita hidupnya belum selesai dan bisa jadi dia akan berubah lebih baik. Tahan lidah Anda untuk cepat berkomentar terhadap orang lain. Dikisahkan, pernah ada seorang tua yang hidup di desa kecil. Meskipun ia miskin, semua orang cemburu kepadanya. Kenapa? Karena ia memiliki kuda putih yang cantik. Bahkan dikisahkan raja juga menginginkan kuda yang cantik itu. Kuda itu sudah seperti keluarganya. Dan memang banyak orang belum melihat begitu kemegahannya, keagungannya, dan kekuatannya. Orang banyak menawar dengan harga yang sangat fantastis, sangat tinggi untuk kuda jantan itu. Tetapi anehnya, orang tua itu selalu menolak. Kuda ini bukan sekedar kuda, tetapi dia sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Bagaimana mungkin saya menjual bagian dari keluarga saya? Ia adalah sahabat, bukan sekedar harta milik. Bagaimana saya dapat menjual sahabat saya? Orang itu memang miskin dan godaannya sangat besar. Tetapi ia tetap tidak mau menjual kudanya itu. Suatu pagi, saat dia pergi ke belakang rumah, membuka kandang itu, dia menemukan bahwa kuda itu tidak ada di kandangnya. Seluruh desa mendengar itu dan datang menemui orang tua itu. Dia berkata, "Hai orang tua bodoh, kenapa kudamu sudah ditawar dengan harga tinggi tidak kau kasih? Oh, mungkin kudamu dicuri orang, karena itu sangat berharga. Aduh, kasihan kau. Engkau sudah miskin, harta satu-satunya kekayaanmu sekarang hilang. Mungkin diambil orang. Kalau kemarin kau mendengar nasihat kami menjual secepatnya, kau pasti memiliki uang yang banyak. Tetapi sekarang kuda itu hilang dan Anda dikutuk oleh kemalangan." Tapi yang luar biasa, orang tua itu menjawab, "Jangan bicara terlalu cepat. Katakan saja bahwa kuda itu sekarang tidak berada di kandang. Itu saja cukup. Selebihnya itu adalah penilaianmu. Apakah saya dikutuk atau tidak? Tidak ada yang tahu. Bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa saya dikutuk?" Anda terlalu cepat menghakimi. Dan orang-orang protes, "Jangan menggambarkan kami ini seperti orang bodoh. Kita memang bukan ahli filsafat, tetapi filsafat hebat tidak diperlukan. Fakta sederhana bahwa kudamu yang luar biasa itu, yang sudah ditawar mahal itu, hilang. Dan itu adalah kutukan." Orang tua itu berbicara lagi, "Saudara, yang saya tahu hanyalah bahwa kandang itu kosong dan kuda itu pergi. Selebihnya, saya tidak tahu apakah itu kutukan atau berkat. Saya tidak dapat mengatakan. Yang dapat saya katakan adalah apa yang saya lihat, dan itu hanya sepotong saja. Siapa tahu apa yang akan terjadi nanti." Orang-orang desa tertawa. Menurut mereka orang itu gila. Mereka memang selalu menganggap dia orang tolol. Kalau tidak, ya pasti sudah menjual kuda itu dan hidup berkelimpahan. Karena sudah ditawar raja dengan harga yang sangat mahal. Daripada dia sebagai seorang tukang kayu miskin, cari kayu bakar,
hanya untuk sekedar hidup dengan satu-satunya anaknya laki-laki. Padahal kalau dia terima uang itu, dia sudah sangat-sangat berkecukupan dan dia sudah tidak hidup sengsara lagi. Tetapi sekarang dia sudah membuktikan bahwa orang tua itu betul-betul tolol karena tidak mau menjual itu dan kuda itu hilang. Sesudah 15 hari, tiba-tiba kuda itu kembali. Yang aneh, ia kembali tidak dengan sendiri. Dia membawa 12 kuda liar di hutan. Masuk ke dalam kandangnya dia. Dan kemudian orang-orang desa berkumpul. Mengatakan, hai orang tua, kamu benar. Kami salah. Yang kami anggap kutukan, sebenarnya itu berkat buat kamu. Maafkan kami ya orang tua. Jawab orang tua itu. Sekali lagi kalian bertindak gegabah. Katakan saja bahwa kuda itu sudah balik. Katakan saja bahwa ada 12 kuda yang lain ikut bersama dengan dia. Tetapi jangan menilai berlebihan. Bagaimana kalian tahu bahwa ini adalah berkat? Anda hanya melihat sepotong saja. Kecuali kalau kalian sudah mengetahui seluruh cerita. Bagaimana Anda dapat menilai? Kalian hanya membaca satu halaman dari sebuah buku. Dapatkah kalian menilai seluruh buku itu? Kalian hanya membaca satu kata dari sebuah ungkapan. Apakah kalian dapat mengerti seluruh ungkapan itu? Hidup ini begitu luas, namun Anda menilai seluruh hidup berdasarkan satu halaman atau satu kata yang Anda tahu hanyalah sepotong. Jangan katakan itu adalah berkat. Tidak ada yang tahu. Saya sudah puas dengan apa yang saya tahu. Saya tidak terganggu karena ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Barangkali orang tua itu benar. Lalu orang-orang itu berkata satu dengan yang lain. Jadi mereka tidak banyak berkata-kata. Tetapi dalam hati mereka, ia tahu, ia salah. Mereka tahu itu adalah berkat. Orang tua itu mendapat berkat. 12 kuda yang pulang bersama dengan kuda yang hilang itu adalah berkat. Kalau dijual, itu harganya mahal sekali. Dan orang tua itu akan memiliki uang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Orang tua itu mempunyai satu orang anak laki-laki yang masih muda. Dan kemudian dia memerintahkan anaknya laki-laki itu untuk melatih dan menjinakkan 12 kuda liar yang dibawa oleh kudanya yang hilang itu. Dan sementara dia sedang melatih, dia terjatuh dan kedua kakinya patah. Kemudian datang lagi tetangga-tetangganya menemui orang tua itu. Kamu benar orang tua. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu benar. Bahwa 12 kuda itu bukan berkat. Mereka adalah kutukan. Kutukan buat anakmu. Buktinya sekarang anakmu kedua kakinya patah. Sementara usiamu sudah tua. Dan satu-satunya anakmu tidak bisa membantumu bekerja. Karena kedua kakinya patah. Tapi orang tua itu menjawab tetangga-tetangganya. Ya, kalian sudah mulai kesurupan, kesetanan dengan pikiran untuk selalu menilai, menghakimi. Jangan keterlaluan. Katakan saja bahwa anak saya jatuh dan patah kakinya. Siapa tahu itu jadi berkat buat dia. Tidak ada yang tahu kan? Kita hanya mempunyai sepotong cerita. Hidup ini datang sepotong-sepotong. Kamu sudah menilai secara utuh. 2 minggu kemudian, negeri di mana mereka tinggal terjadi peperangan. Dan banyak tentara yang mati. Dan negara membutuhkan banyak orang-orang muda. Dan datanglah orang-orang yang tim seleksi ke desa itu. Dan banyak orang muda terpilih diseleksi menjadi tentara untuk dikirim ke medan perang. Tetapi anak bapak tua ini tidak terpilih karena dia cacat. Karena kakinya patah. Jadi tidak terpilih.
Dan yang menyedihkan, di medan perang mereka kalah. Dan orang-orang tua itu datang kepada orang tua itu. Kamu benar orang tua. Mereka menangis. Tuhan tahu kamu benar orang tua. Kau sudah membuktikan bahwa kecelakaan anakmu waktu melatih kuda-kuda itu adalah berkat. Terbukti anakmu masih ada di sampingmu sampai saat ini. Sementara anak-anak saya yang sehat mati di medan perang. Orang tua itu berbicara lagi. Tidak mungkin untuk berbicara dengan kalian. Kalian selalu menarik kesimpulan. Tidak ada yang tahu. Katakan hanya ini. Anak-anak kalian harus pergi berperang. Dan anak saya tidak. Tidak ada yang tahu apakah itu berkat atau kutukan. Tidak ada yang cukup bijaksana untuk mengetahui. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya melihat sepotong demi sepotong. Gambar utuhnya hanya Allah yang tahu. Orang tua itu benar. Kita hanya tahu sepotong dari seluruh kejadian. Kecelakaan-kecelakaan, kengerian hidup ini hanya merupakan satu halaman dari buku besar. Kita jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Kita harus simpan dulu penilaian kita dari badai-badai kehidupan sampai kita tahu seluruh cerita itu. Saya tidak tahu dari mana si tukang kayu tua itu belajar menjaga kesabarannya. Dari cemoohan orang, dari penilaian orang, dari penghakiman orang. Mungkin dia belajar dari tukang kayu lain yang dari Galilea. Sebab tukang kayu itulah yang paling baik dalam mengungkapkan. Dia pernah berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ia adalah yang paling tahu. Ia menulis cerita tentang kita. Dan ia sudah menulis bab terakhir. Kita akan melihat cerita akhir itu bersama dengan dia di rumah Bapa di sorga. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat, menginspirasi kita untuk kita tidak cepat menilai dan menghakimi orang lain dan melihat kehidupan ini dari cerita yang utuh. Karena rencana Tuhan belum selesai. Tuhan memberkati semua. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku dan menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh.
Tuhan memberkati saudara semua.